kalian harus tahu nih, dalam film Life of Pi, mungkin lo gak sadar ada hal mengerikan yang tersembunyi di balik kisahnya. Film ini ternyata menyimpan teori kelam dan simbolisme tersembunyi yang bakal bikin lo ngeliat ceritanya dari sisi yang jauh lebih dalam. Karena ternyata Life of Pi bukan cuma tentang bertahan hidup di laut, tapi juga tentang iman, kehilangan, dan sisi tergelap manusia. Film ini menceritakan seorang remaja bernama Pi Patel, satu-satunya selamat dari kapal karam. Selama 227 hari, dia harus terombang-ambing di tengah samudera bersama seekor harimau bengal bernama Richard Parker. Hari-hari panjang itu diisi dengan perjuangan melawan kelaparan, badai, dan rasa takut. Tapi yang paling berat bukan cuma bertahan hidup, melainkan menjaga iman dan akalnya tetap waras di tengah kesendirian yang seolah nggak berujung. Menjelang akhir film, Pi mengungkapkan sesuatu yang mengubah segalanya. Ternyata ada dua versi dari kisahnya. Versi pertama adalah yang kita lihat di film, kisah penuh simbol dengan zebra, orang hutan, hiena, dan seekor harimau bengal. Dalam versi ini, hewan-hewan di Skocie itu saling memangsa demi bertahan hidup. Zebra dan orang hutan tewas lebih dulu di tangan hiena yang ganas, sebelum akhirnya hiena dibunuh oleh Richard Parker, sang harimau bengal. Tapi saat Pi menceritakan kisah itu kepada dua penyelidik yang menemuinya di rumah sakit, mereka jelas gak percaya nih. Menurut mereka cerita itu terlalu aneh. Masa iya sih ada harimau bisa hidup bareng manusia di Skocie selama berbulan-bulan tanpa dimakan? Setelah para penyelidik bilang kalau ceritanya gak masuk akal, Pi cuma tersenyum tenang dan mengatakan kalau mereka gak bisa menerima cerita yang penuh simbol dan makna, dia punya versi lain yang lebih pahit dan manusiawi. Di versi kedua ini, Pi mengganti semua hewan itu dengan manusia. Zebra adalah pelaut yang terluka, orang hutan adalah ibunya sendiri, hiena adalah seorang koki kapal, dan Richard Parker, si harimau bengal, sebenarnya adalah Pi sendiri, di mana harimau itu menggambarkan sisi liar dan gelap dalam dirinya. Nah, versi ini bukan cuma lebih realistis, tapi juga jauh lebih kelam. Disinilah penonton mulai sadar dua cerita itu sebenarnya berbicara tentang hal yang sama, hanya saja dengan cara yang berbeda. Cerita tentang hewan adalah simbol cara Pi memutar balik kenyataan agar terasa lebih bisa diterima, sementara versi manusianya menunjukkan kebenaran mentah yang kejam tentang kehilangan, dendam, dan bagaimana manusia bisa berubah jadi monster demi bertahan hidup. Menurut teori, Pi sebenarnya menyaksikan ibunya dibunuh oleh sang koki. Dalam keputusan dan amarah, ia membalas dendam dan membunuh koki itu, lalu terpaksa melakukan kanibalisme demi bertahan hidup. Kisah tentang hewan hanyalah metafora cara Pi menutupi trauma dan rasa bersalahnya sendiri. Menariknya, teori ini bukan tanpa dasar. Nama Richard Parker sendiri diambil dari kisah nyata pelaut Inggris yang tewas nih dalam kasus kanibalisme di laut tahun 1884, seolah jadi simbol pengulangan nasib tragis. Bahkan angka 227 hari juga bukan angka acak. Banyak yang memaknainya sebagai simbol keseimbangan spiritual, seakan Pi sedang berjuang antara iman dan kegilaan, antara manusia dan binatang yang ada dalam dirinya. Kalau dipikir-pikir, mungkin kisah tentang hewan-hewan itu cuma cara Pi untuk mengabulkan kenyataan pahit dan rasa bersalah yang menghantuinya. Karena pada akhirnya, manusia lebih mudah percaya bahwa seekor harimau yang membunuh daripada menerima kenyataan kalau monster itu sebenarnya ada di dalam dirinya sendiri. Dan itulah kenapa Life of Pi bukan cuma kisah tentang bertahan hidup di laut, tapi juga tentang iman, kehilangan, dan pertarungan melawan sisi tergelap manusia itu sendiri. Nah, buat lo yang suka sama info film kayak gini, jangan lupa follow ya, karena nextnya gue bakal ngebahas film menarik lainnya. Yuk di follow dulu yuk.